Di video kali ini aku ingin memberikan pendapat ya mengenai video salah satu influencer Indonesia yang lagi viral di media sosial. Jadi di video tersebut ditampilkan orang yang disebut pejabat Jepang ya, menelepon si influencer tersebut dengan mengatakan kalau ada orang Indonesia yang tertangkap melakukan pencurian. Padahal orang Indonesia tersebut sampai di Jepang itu juga belum genap 1 bulan. Nah, dan ada lagi statement di video itu bahwa dikatakan orang Indonesia akan di blacklist di Jepang. Oke, jadi ada beberapa hal yang aku sayangkan sekali ya dari kasus tersebut gitu. Nah, jadi kita tahu beberapa saat lalu itu kan ada ya viral, heboh, kasus mengenai akun Unboxing Japan yang memposting video sekelompok orang Indonesia yang melakukan bela diri ya di tempat umum gitu. Nah, jadi di video tersebut kan itu jadi viral di sosmed Jepang ataupun di Indonesia gitu. Nah, dan sekarang setelah munculnya video yang tadi dikatakan ada pejabat menelpon tadi, setelah video itu makin heboh lagi nih, makin viral ya. Jadi di Indonesia itu diposting video influencer tersebut dan juga diselipkan video-video yang menurut saya tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, di mana mereka menyelipkan video sekelompok orang yang melakukan bela diri tadi di tempat umum gitu. Jadi dikait-kaitkan gitu. Nah, jadi di sini itu saya mau memberikan pendapat saya senetral mungkin ya. Nah, dari hasil postingan influencer tersebut tadi, jadi kan banyak orang Indonesia yang sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Jepang, itu jadi was-was gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang ataupun lagi persiapan di LPK atau di lembaga-lembaga lain, itu semua pada was-was gitu. Pada bilang, wah, padahal ini lagi persiapan, ini aman nggak untuk berangkat ke Jepang gitu. Karena kan ada ucapan blacklist gitu ya. Nah, jadi dari saya sendiri ya, mengenai kasus pencurian tersebut, itu sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi saya yakin ada juga faktor yang membuat mereka menjadi nekat untuk mencuri gitu. Nah, jadi sebenarnya saya juga sebelumnya kerja di Kumiai. Jadi saya juga sudah banyak bertanya-tanya ya kepada pemagang gitu. Udah ratusan anak lebih saya tanya. Itu mereka tuh kalau mau berangkat, mereka habis berapa biaya gitu. Nah, dan biaya mereka itu nggak murah gitu. Bahkan ada beberapa anak yang itu mereka itu sebelum berangkat, mereka udah ditipu-tipu gitu di beberapa lembaga-lembaga sebelumnya gitu. Nah, bahkan mereka bisa habis sampai lebih 50 juta lebih gitu. Dan uang tersebut itu bukan uang mereka sendiri guys. Jadi rata-rata itu mereka tuh minjem ataupun mereka gadai ke bank gitu ya. Mereka minjem ke bank, terus uangnya itu dipakai untuk berangkat ke Jepang gitu. Nah, jadi menurut saya sih ya, kasus pencurian ini pasti juga ya memang salah orangnya sendiri yang melakukan kriminal, tapi saya yakin juga ada pemicunya seperti mungkin mahalnya biaya keberangkatan atau apapun gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu akar masalah yang perlu beresin juga ya ke depannya gitu. Nah, terus dari kasus ini ya, kan tadi katanya ada blacklist gitu. Menurut saya sih ini nggak mungkin di blacklist itu secara keseluruhan gitu. Maksudnya pemerintah Jepang langsung blacklist Indonesia, nggak seperti itu. Nah, dari sini tuh saya juga ingin semuanya saling menjaga gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu, dulu di Jepang itu lebih rame orang Vietnam ya. Sebelum Vietnam tuh Cina. Nah, dulu Cina dan Vietnam, pas saya ke Jepang itu ramenya Vietnam. Dan ketika saya bekerja di Kumiai juga, awal-awal saya bekerja di Kumiai, itu juga rata-rata yang mendominasi perusahaan di Jepang, pekerja asing yang bekerja di Jepang, itu rata-rata orang Vietnam. Dan Indonesia itu bisa dibilang masih sedikit dulu, dibandingkan Vietnam. Nah, setelah COVID, barulah banyak perusahaan yang beralih ke mengambil tenaga kerja Indonesia, baik itu pemagang ataupun TG gitu ya. Nah, dulu itu Vietnam itu juga ramai sekali ya. Kalau di Jepang itu, bahkan di sosmed, kalau misalkan ada berita orang asing yang melakukan kriminal, itu udah pasti diejek gitu. Orang Jepang, Vietnam lagi gitu. Bahasa Jepang, mata guyeng ka.
Jadi nama orang Jepang, nama orang Vietnam kan banyak kan Nguyen gitu ya. Mata Guen Sangka gitu. Nah itu ketika itu banyak perusahaan mempertimbangkan ya, baik perusahaan, Kumiya ataupun TSK mempertimbangkan untuk mengganti ke tenaga kerja negara lain. Dan pada saat itu kita dapatnya jadinya orang Indonesia yang banyak diambil. Makanya sekarang banyak orang Indonesia yang berangkat ke Jepang untuk kerja gitu ya, baik itu magang ataupun TG. Nah, ketika saat itu saya juga sudah memprediksikan ya, kalau misalkan orang Indonesia nanti rame, mungkin akan bakalan seperti Vietnam juga gitu di saat itu gitu. Karena kan ya semakin rame orangnya kan semakin ini ya menjadi pusat perhatian gitu. Dan pastinya sih ya bakalan seperti ini jadinya. Jadi orang-orang Jepang itu sangat sensitif dengan keberadaan orang asing gitu. Nah, saran saya ya untuk semua orang Indonesia yang bekerja di Jepang ataupun yang akan bekerja di Jepang, jadi ayo kita jaga perilaku kita dan jaga sikap kita ya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu besar membawa nama Indonesia deh. Kita mulai dari bawa nama kita sendiri sama nama keluarga kita aja gitu. Kan namanya kerja di Jepang itu kan sebuah prestasi ya. Tapi jangan sampai prestasi tersebut malah berbalik jadi petaka gitu, malah jadi kriminal. Otomatis itu kan bisa menjadi membuat keluarga kita malu ya gitu. Nah, terus terkait dengan postingan-postingan grup bela diri Jepang gitu ya, saya lihat di akun-akun di Indonesia itu kalau saya lihat kolom komentarnya ya, itu banyak sekali hujatan terhadap suku dan ras gitu. Jadi kita kan bangsa Indonesia kan udah merdeka udah lama gitu ya, udah 80 tahun merdeka, masa masih rasis gitu loh. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Jadi sebenarnya komunitas tersebut itu bukan komunitas buruk ya. Dulu saya pas kerja di Kumiya itu, saya juga banyak anak magang yang saya tangani itu anggota grup tersebut gitu. Dan anak-anak itu juga ya baik-baik, sopan-sopan, gak ada masalah gitu. Bahkan shacho-shachonya, bos-bos perusahaannya itu mereka sangat senang ya dengan keberadaan mereka, karena mereka tuh sangat solid terhadap sesama Indonesia gitu. Jadi di perusahaan itu mereka kalau ada kohainya itu diajarin gitu. Cuma pendapat saya tuh kalau di Jepang kan orang Jepang tuh nggak suka yang namanya HD gitu ya, atau yang mencolok gitu. Nah, jadi alangkah bagusnya itu kalau misalkan di Jepang kan orang membela diri itu kan latihannya di dojo ya. Nah, lebih baik lagi kalau misalkan kita bisa jaga tata krama kita di Jepang ya. Saya sarankan sih grup-grup ini juga boleh mempertimbangkan ya untuk ya mungkin kan anggotanya udah banyak. Jadi ya mungkin iuran terus sewa tempat aja gitu di indoor gitu. Jadi biar nggak di luar seperti itu, jadi nggak ini ya, nggak mencuri perhatian orang-orang Jepang gitu. Karena di Jepang itu sekarang juga lagi kampanye, lagi masa ini ya, lagi masa pemilu ya. Jadi mereka tuh banyak kampanye juga membakar soal-soal kasus orang asing gitu. Jadi itu saja video aku hari ini. Thank you ya. Jadi follow terus untuk informasi-informasi mengenai Jepang. See you.